Saat kita pergi ke kebun binatang, kita akan melihat jenis hewan yang beragam. Salah satunya, singa yang mempunyai kembaran tetapi dalam segi ukuran yang lebih kecil, yaitu anak singa. Mengapa sih anak singa bisa kembar dengan induk singa? Lalu ketika kita ke kandang orang utan, kita akan berpikir, kenapa hewan tersebut agak mirip dengan kita? Jadi bingung apakah kita memang punya kemiripan dengan orang utan tersebut? Nah, jika orang utan hidup di kota, apakah lama-kelamaan akan menjadi orang kota dan akan menjadi seperti kita? Sebenarnya di dunia ini banyak hewan yang mempunyai kemiripan dengan hewan lainnya. Seperti singa tadi yang tidak hanya kembar dengan anaknya, tetapi juga mempunyai kembaran dengan hewan lain yang menjadi peliharaan kita, yaitu kucing. Ada pula biawak yang hidup di sungai. Biawak mempunyai kembaran, yaitu komodo. Ada zebra yang hanya berbeda warna dengan kuda, dan masih banyak lagi hewan yang mempunyai kembaran. Tak hanya hewan, ternyata buah juga punya banyak kembaran. Seperti anggur yang mirip dengan ceri, ada juga jeruk dan lemon. Tidak hanya itu, banyak juga sayur yang memiliki kembaran. Ada sayur kembang kol yang mirip dengan brokoli, ada timun yang mirip dengan oyong. Pasti kita mulai berpikir, kenapa banyak hal yang kembar di dunia ini? Untuk menjawabnya, kita harus belajar kembali mengenai apa itu biologi. Ilmu biologi secara sederhana adalah ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup. Ilmu biologi bisa dikatakan ilmu ensiklopedia tentang makhluk hidup. Ilmu yang mengelompokkan makhluk hidup di dunia ini, termasuk hewan dan tumbuhan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Yang artinya kita akan mengetahui banyak hal tentang makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kesamaannya. Ilmu biologi dari dulu sudah dikembangkan sehingga ensiklopedia tentang makhluk hidup terus dan menerus dicatat dan diarsipkan. Ilmu biologi mencatat mulai dari makhluk hidup berkembang biak dan menghasilkan makhluk hidup lain, perkembangan makhluk hidup tersebut, dan sampai makhluk hidup tersebut terurai kembali di tanah. Secara sederhana, ilmu biologi bermanfaat sebagai pengetahuan kita dalam bertahan hidup. Seperti mengetahui jamur yang bisa dimakan dan mana jamur yang mempunyai racun sehingga tidak bisa dimakan kita. Lebih rumit lagi, ilmu biologi bisa membuat rekayasa genetika sehingga kita bisa menjadi kuat seperti Spider-Man. Sejak dahulu kala, ilmu biologi terus dikembangkan sampai pada ilmu biologi modern seperti sekarang. Sehingga ensiklopedia mengenai makhluk hidup sudah pasti banyak, dan pastinya ilmu biologi sudah berkembang menjadi biologi lainnya. Lalu biologi secara dasar dibagi menjadi apa saja ya? Yang pertama ada anatomi. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh kita dan makhluk hidup lainnya. Lebih dalam lagi kita akan menyebutnya fisiologi, yaitu mempelajari tentang organ-organ tubuh kita. Bagaimana organ tubuh kita bekerja sehingga kita bisa hidup. Contohnya yaitu ada sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Ada mulut untuk menghancurkan makanan, lalu masuk ke lambung untuk mencerna protein makanan yang kita makan, dan masuk ke usus untuk dileburkan menjadi feses. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi sampai ukuran lebih kecil sekali. Ternyata ada makhluk hidup yang sangat kecil yang hidup di tubuh kita yang kita sebut dengan mikrobiologi. Mikrobiologi itulah yang menghasilkan temuan baru di dunia biologi. Dari mikrobiologi, biologi meneliti tentang dunia sel yang ada di tubuh kita, yang kemudian disebut biologi seluler atau sitologi. Yang lebih kecil lagi ada biologi molekuler yang akan membahas tentang sifat dan interaksi antar molekul seluler yang ada di makhluk hidup seperti kita, yang nantinya kita akan mengetahui tentang suatu interaksi molekul genetika dan akan menjawab pertanyaan, mengapa kita mirip dengan ibu dan bapak kita? Dari atas rambut sampai bawah kaki, dari warna rambut, warna bola mata kita, dan warna kulit kita. Inilah yang mendasari pengelompokan makhluk hidup sesuai ciri-cirinya, yang dikelompokkan melalui ilmu taksonomi. Jika kita akan mempelajari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu disebut botani. Zoologi yang mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan mikologi yang akan mempelajari dunia jamur, yang dimana kita bisa mengetahui mana jamur yang bisa dimakan, dan mana jamur yang tidak bisa dimakan. Ada pula yang namanya ekologi, yang dimana mempelajari interaksi makhluk hidup dari tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Dari sini kita akan mengetahui dasar-dasar ilmu biologi, yaitu biologi organisme, biologi seluler,
biologi genetika, dan biologi tentang evolusi. Percabangan biologi yang begitu banyak pasti membuat kita bingung. Tetapi, jika kita bingung berarti otak kita sudah terangsang karena pertanda kita sudah berpikir. Dari perkembangan biologi sampai sekarang, biologi sudah ikut serta dalam memberikan manfaat bagi peradaban manusia. Jika kita ingin lebih mudah mempelajari biologi, kita bisa mempelajari konsep dasarnya terlebih dahulu, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jika kita mengetahui konsep dasarnya, kita akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu biologi. Dasar dari ilmu biologi hanya ada dua, yaitu evolusi dan genetika. Mempelajari cabang-cabang dari ilmu biologi akan lebih mudah untuk kita pelajarinya, karena kita sudah mengetahui konsep dasarnya. Selanjutnya, kita bisa mempelajari konsep peta mind map biologi yang dapat kita pelajari, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang ilmu biologi. Setelah sedikit mengetahui pembagian ilmu biologi, kita akan menjelajah waktu untuk mengetahui bagaimana sejarah biologi berkembang dari zaman dahulu sampai berkembang pesat sampai sekarang. Pada zaman purba, nenek moyang kita dengan instingnya membuat biologi sebagai pengelompokan mana hewan yang dapat dimakan dan mana tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka membuat kelompok makanan yang beracun dan tidak beracun untuk bertahan hidup pada zaman purba. Lalu kita mulai paham ternyata sisa makanan buah dan biji-bijian bisa menghasilkan makanan lagi untuk ditanam. Kita tidak perlu lagi memburu dan mencari makanan di lereng-lereng lembah hutan karena sekarang sudah bisa ditumbuhi sendiri. Dari makanan yang bisa kita tanam sendiri itulah kita bisa menetap di wilayah yang kita inginkan dan bisa bertahan hidup. Dengan begitu, waktu dan tenaga tidak perlu kita kuras untuk berburu, sehingga kita bisa meluangkan waktu dan pikiran untuk hal-hal lainnya. Bergantinya waktu juga menjadikan biologi berkembang. Ilmu biologi tidak cuma mempelajari makanan saja. Perkembangan biologi ini sudah masuk ke ranah obat-obatan herbal untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit. Pada waktu itu, para dokter sudah bisa melakukan praktik-praktik kesehatan secara sederhana, seperti operasi memberikan obat herbal dan menjahit luka-luka. Pada zaman Mesir kuno, bahkan peradaban Mesir sudah bisa menemukan ilmu biologi untuk mengawetkan mayat rajanya jadi mumi. Bahkan sekarang masih ada mumi yang mempunyai bentuk tubuh yang masih bagus. Waktu terus berlalu, hingga sampai di Yunani kuno muncul seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Aristoteles mengamati banyak binatang dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori sederhana. Dari sinilah nama biologi muncul pertama kali dalam peradaban Yunani kuno. Dari sini perkembangan sains mulai muncul dan tak terkecuali juga ilmu biologi. Perkembangan biologi pada abad pertengahan yang sering dikenal sebagai zaman Renaissance itu berkembang pesat. Tokoh-tokoh lain bermunculan, seperti Leonardo da Vinci yang menggambarkan anatomi tubuh manusia, dan Anthony van Leeuwenhoek yang menggambarkan sel karena sudah ditemukannya mikroskop pada zaman itu. Anthony van Leeuwenhoek dikenal sebagai bapak biologi dunia karena berhasil menemukan mikroskop dan mengenalkan mikrobiologi pada dunia sains. Dari situ, biologi berkembang sangat pesat sampai sekarang. Zaman modern yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu biologi baru seperti genetika. Perkembangan biologi berdampak sangat besar pada bidang kesehatan untuk bisa menolong orang-orang agar bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dari sini, kita sudah mengetahui bagaimana biologi berperan dalam peradaban manusia. Ilmu biologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan bisa kita pelajari untuk hal-hal kebaikan. Sebab ada ilmuwan yang memiliki banyak bekal ilmu dan kepintaran tentang biologi justru digunakan untuk melakukan hal-hal buruk, seperti membuat senjata biologis, bom nuklir, dan masih banyak lagi. Padahal konsep mengetahui kehidupan harus kita pelajari untuk peradaban kita yang lebih baik dan lebih bijaksana untuk kebaikan bersama.